Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk kita semuanya, untuk UPN, untuk jurusan informatika, dan untuk MI Nurul Huda Kalanyar Sidoarjo. Bapak Ibu yang dihormati, ini salah satu wadah untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita sharing bersama. Di kami di MI ini juga perlu ada pembenahan-pembenahan termasuk IT. Karena kami juga lama berkecimpung dengan pendidikan mendidik anak mungkin terlena. Kami butuh bimbingannya juga. Karena belajar ini penting, tidak akan putusnya belajar. Maka ini butuh bimbingan, arahan, karena kami di dalam ini mungkin agak terlena dengan baca informasi. Itu saja sekedar sambutan dari kami. Insya Allah cukup. Mudah-mudahan cepat juga dilakukan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu Dewan Guru juga bisa memahami apa yang ada di sana. Dari saya, Imas Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan dari MI Nurul Huda Kalanyar, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, serta para staf mungkin ada, dan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Firsa Prima. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer, lebih tepatnya Informatika, UPN Veteran Jawa Timur. Lalu kemudian ada Pak Rian di sini dari Universitas Universitas NU Sidoarjo. Terus kemudian ada Pak Andreas dari Informatika UPN. Ada Pak Ayom, ini alumni sini. Di sini yang menjadi dosen di UPN Informatika juga. Di paling pojok ada Pak Agung dari Informatika UPN juga. Kami hadir di MI ini sampaikan ilmu kita kepada masyarakat. Untuk itu izinkan saya tanpa bersifat menggurui, tapi kita sharing saja nantinya. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah tentang gamifikasi pembelajaran di sekolah dasar. Lebih tepatnya matematika yang akan kami jadikan contoh. Kenapa matematika dan kenapa gamifikasi akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Ini semua. Next, lanjut. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sebelum sebuah ilmu diturunkan atau disebarluaskan ke masyarakat, wajib untuk diteliti terlebih dahulu apakah ilmu ini sudah tepat atau belum. Berikut adalah cuplikan-cuplikan dari 3 tahun terakhir jurnal penelitian tentang gamifikasi sebelum prototipe gamifikasi ini kami terapkan dan kami sebarluaskan. Next, berikutnya. Dari penelitian tadi diambillah kesimpulan bahwa gamifikasi ini perlu untuk diterapkan kepada masyarakat. Salah satu metode gamifikasi yang terpopuler digunakan ini, media pembelajarannya adalah menggunakan word wall. Word wall ini sifatnya gratis, tidak dipungut biaya sekalipun. Bapak dan Ibu syaratnya cuma satu, mempunyai email saja. Tidak hanya mendengarkan gurunya di depan saja. Ini saya jadi teringat zaman saya masih SD dulu ya. Kalau kita hanya mendengarkan siswa, hanya mendengarkan guru saja, mungkin ada kebosanan. Siswa akan bosan, siswa akan merasa ini kan saya sudah tahu, kenapa sih ini harus diulang-ulang, kenapa sih harus diulang-ulang, sehingga siswa ngantuk, ngobrol sendiri, nggak mendengarkan dan sebagainya. Tapi dengan adanya gamifikasi ini, siswa dituntut untuk menggerakkan, untuk berinteraksi. Contoh, ada pertanyaan. Ini Bapak dan Ibu sendiri yang membuatnya. Gambar yang menunjukkan ibadah wajib dilakukan adalah ada gambarnya orang sholat, ada gambarnya sedang bersedekah, yang atas itu nggak kelihatan ya, potong. Itu tapi kenapa berangkatnya saya dari matematika dasar? Karena menurut penelitian Bapak dan Ibu, matematika dasar itu peringkat pertama
yang tidak disukai oleh siswa? Ternyata matematika. Tidak hanya di Indonesia, dari Amerika juga. Jadi kalau di Indonesia itu berita-berita yang saya kutip itu, siswa benci dengan matematika, ternyata tidak hanya berhenti di Indonesia, ternyata sama kok. Negara maju seperti Amerika pun ternyata juga matematika berada di puncak dengan 21%. Yang lainnya mata pelajaran lainnya. Untuk itulah yang saya angkat tema sebagai contoh pada hari ini adalah matematika dasar. Tapi nanti harapannya Bapak dan Ibu ketika praktek bisa menggunakan laptop atau komputer masing-masing ini bisa disesuaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, sehingga memudahkan. Membuat 5 pertanyaan saja. Berikutnya, next. Sudah bisa Bapak dan Ibu? wordwall.net/id. Ini kita akan melihat kenapa ada /id-nya. Itu langsung otomatis Bapak dan Ibu nanti berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu lagi bingung translate harus seperti apa, nantinya mau apa gitu ya. Langsung otomatis bahasa Indonesia. wordwall.net/id _id/ langsung bermain nanti. Nah ini contoh yang di depan, gambar pecahan di samping ini berapa ya. Silakan Bapak dan Ibu mencoba bermain dulu sebelum kita masuk ke pelatihannya, karena ada yang masih belum bisa connect. Mengingat pelajaran zaman SD dulu. Sekaligus bermain ya. Ini nantinya di akhir skor ada nama Bapak dan Ibu bisa. Masih ada yang belum masuk. Langsung saja, ini Bapak buat aktivitas baru. Lalu pilih kuis. Buat aktivitas baru, lalu pilih kuis. Karena yang paling mudah kuis ya. Nah ini, silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Kalau bahasa Indonesia, monggo memberikan pertanyaan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, monggo bahasa Arab. Kalau matematika, monggo matematika. Silakan sesuaikan. Contohnya Pak Dres mau tentang apa nih? Tentang makhluk hidup atau tentang apa Pak Dres? Statistika. Itu ada gambarnya, picture itu bisa diklik. Nah itu bisa menambahkan foto-foto dari internet langsung. Agar lebih menarik. Oh ditambahkan gambar apa misalnya? Kalau di bawah ini yang bernama jenis desain yaitu Ishak. Coba disalahkan. Nah, setelah 3 pertanyaan ini terjawab, Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan muncul di sini pilihan ya. Mana yang benar, tidak akan muncul. Nah ini, karena tadi skornya salah satu, maka skornya adalah 2. Waktu pengerjaan pun itu juga dibahas di sini. Jadi siswa yang cerdas, siswa yang bisa mengerjakan dengan jawaban, tapi waktunya itu dia lebih cepat, maka dia yang juara 1. Coba kita isi. Kita isi dengan papan peringkatnya, diklik dulu untuk menyimak mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu nantinya. Ke atas, Pak Andreas. Dan ini gambarnya bisa di full-kan ya. Satu LCD bisa penuh. Coba di full screen kan Pak Andreas tolong. Nah terima kasih. Nah ini Bapak dan Ibu,
semua lampu dimatikan, terus siswa bergantian menjawab di lab gitu ya. Ini akan seru sekali saya rasa. Lalu kemudian 5 siswa berprestasi yang 5 peringkatnya suruh maju ke depan, tepuk tangan semua. Ini adalah apresiasi yang sangat membanggakan bagi bisa lebih dari satu jawabannya. Seharusnya ada kecuali atau apa. Ya, baik. Baik, di website, di Facebook atau apapun yang Bapak dan Ibu inginkan. Contohnya ini di-share di WA misalnya. Maka otomatis ketika link ini diklik, coba tolong dengan tugas kerjakan tugas berikut gitu Pak Tres. Kerjakan tugas berikut. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh sedang berhalangan hadir gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu akan cek, wah gitu ya, Bapak dan Ibu bisa sedang rapat kemana gitu, akan dilihat nanti siswanya yang sudah mengerjakan siapa. Itu enaknya pembelajaran jarak jauh. Nih, otomatis biologi dasar oleh Pak Ayom bisa diakses oleh seluruh siswanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.